Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ika Rahayu, kelas MA 23C13 dengan NIM 112310674, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Widya Stuti, Eskom MAK. Di sini aku akan membahas materi tentang rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Rasio keuangan tidak dapat berfungsi jika berdiri sendiri. Terdapat istilah analisis rasio keuangan untuk mengetahui apa makna dari angka-angka rasio tersebut. Analisis rasio keuangan adalah teknik evaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Rasio ini mengukur berbagai aspek keuangan seperti likuiditas, probabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Fungsi dari analisis rasio keuangan adalah untuk membantu pemangku kepentingan perusahaan seperti manajemen, investor, dan kreditor dalam memahami posisi keuangan perusahaan dan memantau kinerja dari waktu ke waktu. Analisis rasio keuangan ini bermanfaat untuk meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, peningkatan pengambilan keputusan, dan penilaian kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial serta mencapai tujuan jangka panjang. Dalam rasio keuangan ini, aku mau bahas 2 aja nih dari 4 rasio keuangan. Rasio keuangan itu kan ada 4, ada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Tapi di sini aku cuma mau bahas 2 rasio, yaitu likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Nilai idealnya ini minimum 150%. Nah, jenisnya pun ada 3, ada net working capital atau modal kerja bersih, yaitu harta lancar dikurangi utang lancar. Yang kedua ada current ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Yang ketiga ada quick ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dalam jangka panjang. Nilai maksimumnya ini 200%. Yang pertama ini ada total debt to assets ratio atau rasio hutang terhadap aset. Rasio ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Adapun rumusnya hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua ada total debt equity ratio atau rasio hutang terhadap total aktiva. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar sih perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. Adapun rumusnya hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, teman-teman, selanjutnya kita langsung aja yuk ke perhitungannya. Di sini ada net working capital, rumusnya harta lancar dikurangi hutang lancar. Pada tahun 2019 kita lihat di neraca, harta lancarnya ada 6.400. Nah, utang lancarnya di 2011 ada di 2.312. Berarti dikurangi 2.312. Ini hasilnya 4.088. Selanjutnya ada tahun 2012. 2012 harta lancarnya 2.750 dikurangin utang lancarnya di tahun 2012 ada di 3.800
62. 3.862. Ini hasilnya minus 1.112. Nah, berarti di 2011 ini 4.088, di 2012 ada di minus 112. Berarti di tahun 2011 dikategorikan sebagai baik. Nah, di 2012 dikatakan sebagai buruk. Berikutnya ada rasio lancar atau current ratio. Nah, rumusnya ini harta lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Harta lancarnya 6.400. 6.400 dibagi 2.312 dikali 100%. Hasilnya 277%. Nah, yang 2012 berarti 2.750 dibagi 3.862 dikali 100%. Ini hasilnya 71%. Berarti 2011 277%. Rasionya di 2012 ada 71%. Berarti kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis pada tahun 2011 dikatakan sebagai baik. Mengapa dikatakan sebagai baik? Karena kembali lagi kepada materi tadi, nilai maksimum pada likuiditas ini ada di nilai 200%. Nah, di tahun 2012 jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, ini dikatakan buruk karena nilai tidak memenuhi nilai maksimum. Nah, yang terakhir ada rasio cair atau acid test ratio. Rumusnya harta lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. 2011 harta lancarnya 6.400 dikurangi persediaan. Persediaan kita lihat lagi di neraca. Persediaan itu rumusnya bahan baku ditambah bahan dalam proses ditambah barang jadi. 150 ditambah 100 ditambah 550 ditambah 350 hasilnya 1050. Berarti persediaannya 1050 dibagi utang lancarnya 2.312 dikali 100%. Ini hasilnya 232%. Nanti teman-teman misal itu dihitung lagi aja ya teman-teman. Nah, di 2012 harta lancarnya 2.750, persediaannya ini tadi bahan baku ditambah barang dalam proses ditambah barang jadi, hasilnya 1.750 dibagi 3.862 dikali 100%. Nah, ini hasilnya 26%. Nah, berarti 2011 ada 232%, di 2012 ada 26%. Nah, ini ya, kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya di tahun 2011, nah ini 2011 ini baik. 2011 baik karena perusahaan sejenisnya dia lebih rendah. Nah, kalau 2012-nya ini buruk. Kenapa buruk? Iya, karena ini cuma 26%, perusahaan sejenisnya 150%, lebih banyak perusahaan sejenis, jadi kita buruk. Nah, gitu teman-teman, itu analisis likuiditas.
Oke, teman-teman, selanjutnya ada perhitungan analisis solvabilitas. Yang pertama ada DAR, Debt to Asset Ratio. Ini rumusnya utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi total harta dikali 100%. 2011, mari kita lihat lagi di neraca. Di neraca, utang lancarnya ada berapa? Ada di 2312. Utang lancar 2312 ditambah utang jangka panjangnya. Utang jangka panjangnya di 2011 ada di 3150. 3150 dibagi dengan total harta atau aset. Total harta atau aset di 2011 ada di 11.212. 11.212 dikali 100%. Hasilnya 49%. Nah, 2012 utang lancarnya 3.862. 3.862 ditambah utang jangka panjang 2012 2100. 2100 dibagi total harta di 2012 14.150. 14.150 dikali 100%. Nah, ini hasilnya 42%. 42%. Jadi 2011 49%, 2012 42%. Nah, dengan dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya di tahun 2011 ini dikatakan wajar. Mengapa dikatakan wajar? Karena selisih wajar dalam perhitungan rasio solvabilitas dengan perusahaan sejenisnya ini selisihnya 1-2% dikatakan wajar. Nah, ini kan 2011 49% ya, perusahaan sejenisnya 50%. Nah, selisihnya 1%, maka bisa dikatakan wajar. Di 2012 ada 42%, perusahaan sejenisnya 50%. Berarti ini baik. Kenapa dikatakan baik? Nah, ini nih, rasio solvabilitas ini kebalikan dari likuiditas. Semakin tinggi, semakin buruk. Kalau likuiditas semakin tinggi, semakin baik. Berarti ini karena lebih tinggi dari perusahaan sejenis, berarti di 2012 ini masih baik. Nah, selanjutnya nih ada DER, Debt to Equity Ratio. Rumusnya masih sama nih, tapi cuma beda di pembagiannya. Utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi total ekuitas dikali 100. Utang lancarnya 2011 2312 ditambah utang jangka pendeknya 3150 dibagi total ekuitas. Total ekuitas kita lihat di neraca lagi. Nih, 2011 ada 5.750. 5.750 dikali 100%. Ini hasilnya 95%. Nah, 2012 sama juga 3.862 utang lancarnya ditambah utang jangka pendeknya 2.100 dibagi total ekuitas. Total ekuitas di 2012 8.188. 8.188 dikali 100% sama dengan ini hasilnya 73%. Berarti 2011
95%. Nah, 2012 73%. Dengan dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya 2011 ini buruk. Karena kembali lagi tadi semakin tinggi semakin buruk. Berarti 2011 95% dibandingkan dengan perusahaan sejenis 80% ini dikatakan buruk. Nah, di 2012 ini baik. Nah, itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.